Guten Abend allerseits. Guten Abend, Guten Frau. Abend, Frau Suci. Guten Abend. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta tolong ini namanya di rename pakai nama lengkap ya, teman-teman. Karena untuk kebutuhan presensi ini yang namanya Ken itu Ken Yuke atau Ken yang Andi ya? Yang Andi. Oke, boleh tolong di rename ya. Karena takut tertukar nanti. Ada yang baru azan ya. Pembelajaran hari ini akan kita mulai dari buku Kursbuch halaman 10. Di sini siapa aja yang udah ada buku? Saya, Frau. Oke, baru Tania aja ya. Oh, Bu Andriati. Oke, silakan Adi. Bu Monika. Baru 3 aja ya yang ada buku. Baik, kalau begitu untuk yang sudah ada, silakan buka buku Kursbuch halaman 10 ya teman-teman. Dan bagi yang belum, itu kita akan mulai dengan
mendengarkan audio. Akan saya putarkan audio, nanti tolong kasih tahu ya, terdengar atau tidak. Untuk saat ini yang tidak ingin bertanya, boleh di-mute dulu ya, biar suaranya fokus dengerin audio dari saya. Terima kasih. Saya putar audionya sekarang ya, teman-teman. Gitu. Sebentar. Hallo Nina, Hallo Niklas, wie geht's? danke. Sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Apakah terdengar? Angel. Kurang gede suaranya, Frau. Suaranya pelan. Oh, suara pelan. Oke, sebentar ya. Saya putar ulang. Hallo Nina, Hallo Niklas, wie geht's? danke. Sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Terdengar? Jelas? Iya. Jelas, Frau. Terdengar. Perlu saya ulangi atau kita lanjut audio selanjutnya? Lanjut, Frau. Oke. Good. Ya. I. Hallo Nina. Hallo Julia, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Oke. Jelas ya? Audio nomor 2. Saya lanjut ke audio nomor 3. Oke, sebentar. C. Tschüss. Tschüss Julia, bis bald. Ciao. Oke, dari 3 ini saya sudah menangkapkah maksud dari percakapannya itu apa? Sudah. Oke, boleh dijelaskan? Itu kayak menanyakan kabar, terus mengenalkan diri. Audio pertama tuh nanya kabar. Audio kedua nanya kabar sama nanya temennya siapa. Ya nggak sih, Frau? Benar, benar ya. Oke, untuk tulisannya, apakah kalian merasa kesulitan untuk menulis heiße, tschüss, Entschuldigung, wie heißt du? Atau sudah aman? Sudah aman, Frau. Sudah aman. Oke, bagus. Yang lain? Karena kalau ada yang bingung tentang penulisannya, akan saya tampilkan PowerPoint. Untuk dialog yang tadi. Tapi kalau tidak, kita bisa lanjut untuk praktek. Jadi akan saya lanjut aja prakteknya ya. Ini ada, oke, baik. Di sini berarti ada 12 orang ya, pas bisa berpasangan. Jadi, oke, sebentar. Saya share screen dulu.
Bentar ya. Hmm. Ada di sini. Hmm. Apakah terlihat? Iya, terlihat. Bentar. Jadi ini adalah form untuk contoh gitu ya. Contoh sederhananya seperti dialog yang sudah kalian dengarkan tadi. Ini ada beberapa orang boleh berpasangan. Jadi nanti caranya itu seperti ini. Halo, lalu where bist du atau wie heißt du, lalu nanti akan dijawab ich heiße Olivia atau ich bin Olivia. Selanjutnya ada wie geht's atau wie geht's dir. Bisa dijawab danke, sehr gut, danke, gut, atau auch gut, danke. Ya, sampai di situ. Lalu kita tanya lagi undir. Nah, bisa dijawab danke, gut, oder auch gut, danke. Bisa juga ganz gut. Baru terakhir penutupan. Tschüss atau ciao. Bisa dipahami? Harus Bisa, Frau. Oke. Silakan siapa duluan mau berpasangan bisa dipilih sendiri saja. Undir artinya apa ya? Undir itu artinya dan kamu. Oh, ya. Boleh. Siapa mau coba duluan bersama partnernya? Silakan Bu Heni dengan siapa? Oh, dengan Bu Monika. Ya, bitte sehr. Halo, wie heißt du? Ich heiße Monika. Wie geht's dir? Ganz gut. Und dir? Auch gut, danke. Tschüss. Tschüss. Good. Danke Bu Heni dan Bu Monika. Bitte. Silakan. Dua orang lainnya bisa langsung raise hand. Bu Andriati, oke, dan Gani, silakan. Halo, wie heißt du? Ya, silakan Bu Andriati Halo, bersama heißt du? Gani. Sebentar ya. Ich Mungkin. heiße Andriati. Oke. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Dia, Auch gut, danke. Tschüss. ciao. Oke, good. Silakan Tania dengan satu lagi boleh angkat tangan untuk menjadi partner Tania.
Nggak ada yang mau ya. Oh, ini ada yang manggil. Sebentar. Kedengaran nggak, Prof? Suara siapa ini ya? Karena di layarnya tidak muncul. Oh, suara Jessica. Halo? Kedengeran? Suaranya kecil. Iya, tapi kecil. Kedengaran nggak? Halo? Halo? Suaranya kecil tuh. Iya, Kecil banget suaranya. suaranya bisa lebih dibesarkan? Mau coba dengan Tania ya, Jessica? Halo, where bist du? Hmm. Halo. Hmm. Halo, Jessica? Sepertinya ada kendala ya. Sebentar ya, Tania. Oh, Ya. Jessica akan coba dari HP. Boleh? Boleh digantikan dulu dengan teman yang lain? Silahkan. Ya, silakan Bu Lia. Halo, where bist du? Masih di mute Bu Lia ya. Boleh di unmute dulu. Okay. Ich bin Lia. Ich bin Lia. We geht's? Danke, sehr gut. And dir? Auch gut. Danke. Tschüss. Ciao. Good. Tidak apa-apa, untuk penyebutannya bisa membaca wie heißt du, lalu dijawab ich heiße, lalu undir, sehr gut, auch gut, ganz gut, tschüss, oder ciao. Danke, Tania, Julia. Bitte. Ya, silakan teman yang lainnya, 2 orang. Oke, Jessica, dengan siapa? Yang sudah mencoba boleh menurunkan tangannya. Danke. Tania dengan siapa ya yang belum? Ken, Tessa, Jaim, Adi. Ya, boleh. Suara siapa ini? Sebentar. Ken, oke, silakan. Halo, Dan Ken. where bist du? Hallo, ich heiße Jessica Etta. Wie geht's? Danke, sehr gut. Und dir? Tschüss. Oke, good. Ciao. Boleh sih, Frau, pakai ciao? Boleh pakai ciao. Tapi untuk Aussprache-nya itu ciao gitu ya. Jadi i-nya tidak terlalu jelas. Langsung ciao gitu. Ciao. Ya. Ciao. Ya, dan tadi ada sedikit koreksi di bagian share good ya. Oh, dan untuk Jessica karena namanya dari huruf J, maka kalau ngomong dalam bahasa Jerman Jessica namanya. Jadi Jessica disebutnya. Oke, Frau. Danke. Ya, Bita. Baik, silakan siapa lagi? Untuk yang terkendala sinyal, tidak apa-apa untuk sementara off cam. Kalau nanti sudah membaik, silahkan on cam lagi. Tapi bisa on mic kan ya untuk praktek ini atau bagaimana? Siapa lagi yang mau mencoba? Alfian, Bu Olga, Adi, Daim, Tessa, sudah. Tinggal itu saja yang belum ya.
Gimana ini? Boleh dipraktekkan? Tidak perlu malu-malu ya teman-teman, karena kita belajar sama-sama. Udah gitu. Oh, oke. Baik, Olga, mohon maaf. Ya, silakan Adi dengan Olga. Oke, Dita. Saya dulu ya, Prof. Boleh. Ya, boleh, boleh. Halo, we have to. Olga Cindi. We get here. Sehr gut. Danke. Und dir? Danke, good. Tschüss. Tschüss. Oke, good. Danke, Adi in Olga. Siapa lagi? Tessa, Daim, Alfian. Oke, Daim, Dita. Oh, tunggu. Antara Alfian atau Tessa ya. Bentar. Oke. Tessa mungkin mau mencoba dengan Daim. Atau ada terkendala juga, boleh disampaikan aja kalau ada kendala. Oke, baik. Daim boleh praktek sama saya aja. Saya duluan ya. Oke. Halo, wie heißt du? Ich heiße Daimler. Wie geht's dir? Danke gut. Bisa ditanya undir? Undir? Auch gut, danke. Tschüss. Tschüss. Oke, untuk good Daim ya. Cuman masih ada sedikit kesalahan saat mengucapkan Heise ya. Ya, Heise. Ya, genau. Danke. Baik, untuk Tessa dan Alfian mungkin ada kendala ya? Gak apa-apa, kita lanjut saja. Sekarang, dari dialog dan praktek tadi apakah sudah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Ich habe eine Frage, Frau Suci. Ya, bisa. Boleh tolong dijelaskan singkat kenapa itu pakai dir ya? Itu kan personal pronoun datif ya. Tapi saya kurang ngerti kenapa harus pakai dir. We get dir, undir kayak gitu-gitu. Kan bisa juga dengan du, tapi saya kurang paham. Dan ke Bisa. Untuk itu memang ya do datif, bentuk datifnya adalah dir. Tapi kenapa kalau bertanya we gets itu jadinya dir? Karena sebentar ibu, saya merangkai kata-katanya dulu ya. Ein moment. Kein Problem.
Oke, Ibu, saya izin menjawab. Jadi, penggunaan dir itu karena merupakan kata kerja timbal balik. Penggunaan dir, mir, dan personal pronomen datif maupun akusatif lainnya itu merupakan kata kerja refleksif atau kata kerja timbal balik. Jadi karena merupakan kata kerja timbal balik itu bisa digunakan untuk mendukung penggunaan subjek maupun objek dengan kata ganti dir tersebut. Dan memang lebih familiarnya kalau untuk menanyakan kabar langsung we gets there, karena juga kalau diucapkan we gets do tidak terlalu enak diucapkan gitu. Makanya bisa dipersingkat juga dengan we get saja. Cuman kalau dir-nya ini sebagai timbal balik, kata kerja timbal balik berbentuk akusatif maupun datif. Entschuldigung, Bro. Ini termasuk akusatif atau datif kalimat ini? We get dir? Datif. Karena dir-nya ini. Oh, datif. Karena dir. Kenal. Kalau uns du berarti akusatif ya? Apa? Ya, Yang uns du berarti ini akusatif. Uns du, undir mungkin maksud Ibu atau gimana? Kalau we best do ini berarti kalimat akusatif atau gimana, Frau Suci? Oh, bukan. Jadi ini kan ada we, ada were. Kalau we itu untuk we dalam bahasa Jerman itu kan ada we-Frage ya. Belajar kelompok. Kayak 5W tambah 1H ya, Fra? Itu kalau 5W 1H dalam bahasa Indonesia ya. Mirip seperti itu, tapi ini dalam bahasa Jerman. Sebentar, saya akan carikan catatannya dulu ya. Jadi we-Frage yang pertama itu ada was, lalu ada when, ada we, ada where, lalu one, ada wo, ini ya. Di sini kan ada where dan we. Oh, tadi untuk we-Fragen dari awal ya. We-Fragen itu adalah kata tanya dalam bahasa Jerman yang berawalan dari huruf W. Ada 5. Yang pertama itu was, artinya apa? Ada 7.
Entschuldigung. Yang pertama was artinya apa? Lalu ada where artinya siapa? Penulisan where di sini seperti yang ini. Where bist du? Lalu ada juga we seperti yang di bawahnya penulisan we artinya bagaimana. Lalu ada wo artinya di mana. Ada woher dari mana. Ada kapan. Dan ada wohin yang artinya kemana. Dan untuk di sini penggunaan where-nya untuk menanyakan nama. Karena kan jawabannya ich heiße atau oder ich bin. Jadi where di sini untuk bertanya siapa nama kamu. Tapi kalau untuk arti jelas dari where bist du itu siapa kamu. Lalu we get ada we get bagaimana kabar. Kalau we get dir bagaimana kabarmu. Apakah diterima jawabannya Bu? Ya oke, danke. Bisa. Frau, Ya? Frau, Ya. aku mau itu dong, mau jelasin, aku nggak tahu ya ini benar atau salah, cuman waktu itu aku pernah belajar kalau penggunaan we get dir itu lebih ke formalnya. Kayak misalnya kan, we heißen Sie, kayak siapa nama Anda gitu kan. Kalau misalnya diubah dengan we gehen Sie untuk formalnya, harusnya we gets dir bukan sih Frau. Jadi kayak we gets do atau we heiß do itu lebih kayak antar teman ke teman, tapi kayak misalnya mau nanya yang ke atas kita lebih ke atas gitu ya. Penggunanya kayak we gets dir atau dir gitu bukan sih Frau. Soalnya waktu itu sempat dijelasin sih kayak gitu. Ya, aku juga sama, Frau. Penjelasan yang aku dapat kayak gitu. Oke. Baik ya. Sebentar. Karena habis yang ini kita akan belajar yang formalnya. Jadi tunggu ya. Saya juga takut ada kekeliruan. Sebentar. Saya baca ulang. Oh, so. Oke. Ya, terima kasih Jessica dan Tania. Benar. Jadi untuk yang we get itu untuk suasana informal. Kalau yang we get dir itu yang formal. Sama seperti kalau nanti kita akan bertanya we get as Ihnen itu juga situasi formal. Lalu we heißen Sie itu juga situasi formal. Oke. Terima kasih atas koreksinya ya. Untuk Bu Heni, jadi begitu Bu. Iya, danke. Bitte. Tapi tetap yang dir itu datif termasuknya ya. Bisa kita lanjut. Untuk selanjutnya bisa buka di halaman 11. Itu ada audio lagi, teman-teman ya. Akan saya putarkan dulu audionya. One moment. Sudah terdengar jelaskah tadi? Guten Morgen.
Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Ya, terdengar jelas? Terdengar tapi kecil, Frau. Terdengar tapi kecil. Oke. Sebentar ya. Sekarang sudah volume full. Putarkan satu kali lagi. Ibu Heni, tolong di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Sudah terdengar jelas? Sudah, Frau. Oke, good. Kita lanjut ke audio berikutnya ya. B. Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Oke, sudah jelas juga audio yang kedua? Sudah. Oke, yang audio terakhir ya. Ya. C. Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Terdengar jelas? Iya, jelas. Jelas. Apakah kalian sudah menangkap perbedaannya? Sudah. Boleh, boleh tolong dijelaskan? Kalau audio 1 itu, Ya. Nina Weber mengenalkan diri. Ya nggak sih? Nah. Terus sama Oliver Hansen. Yang audio kedua itu, Frau Kowalski lagi nanya kabar ke Frau Weber. Terus habis itu Frau Weber Frau Weber ngenalin Herr Hansen. Nein, Kowalski. Benar. Gitu mungkin, Frau? Ya, betul. Jadi dari yang ketiga audio ini, di situasi pertama yang A, itu Nina Weber dan Oliver Hansen berkenalan. Bukan berkenalan, maksudnya mereka berjabat tangan menyebutkan nama masing-masing. Lalu di situasi kedua, ketambahan satu pemeran lagi, yaitu Frau Kowalski, yang merupakan teman dari Nina Weber ini. Mereka bertanya kabar. Di saat mereka berdua, ada lagi satu tokoh, ya Oliver Hansen ini. Jadi Frau Kowalski itu yang datang. Bukan Frau Kowalski yang datang. Maaf. Jadi Frau Kowalski yang dikenalkan oleh Frau Weber ke Oliver. Dan di posisi terakhir ini, di gambar terakhir, sebentar saya tunjukkan gambarnya ya. Ini gambarnya. Untuk yang tadi dari situasi 1, 2 orang, Nina Weber dan Oliver Hansen. Lalu ini di gambar kedua, mereka jadi bercengkrama bertiga. Dan yang terakhir, Frau Kowalski pamit ke mereka ya.
Di sini Frau Kowalski bilangnya Auf Wiedersehen ke Herr Hansen. Kenapa? Lalu ngomong ke Frau Webernya itu Tschüss. Ada yang bisa bantu jawab? Auf Wiedersehen tuh kayak sampai ketemu. Genau. Jadi dua-duanya memang artinya hampir mirip ya. Sama-sama untuk bilang goodbye gitu. Ya. Cuman perbedaannya kalau Auf Wiedersehen itu yang formal, ya, yang Tschüss itu informal, seperti kita ke teman. Di sini kan Tschüss Frau Weber karena tadi memang Frau Kowalski dan Frau Weber ini berteman. Sedangkan ke Herr Hansen menggunakan Auf Wiedersehen karena baru kenalan tadi. Ya. Lalu ada gambar lagi di bawahnya. Sama ini kita praktek lagi seperti yang pertama tadi. Saya share presentasinya. Ini namanya. Ini yang sudah masuk ke formal. Ini tadi ada transkripnya. Lalu yang ini. Apakah terbaca sampai bawah? Silakan. Ada yang bisa mempraktekkan satu-satu akan praktik maksud saya. Dua-dua seperti tadi. Siapa mau duluan? Baik, Bu Monica dan Bu Heni, kita masih di mute, Bu Heni. Guten Tag, mein Name ist Henny. Wie heißen Sie? Sebentar. Saya lupa menjelaskan untuk di buku. Ini gimana? Ini kan formal ya, Frau? Iya, sebentar. Ini ada, jadi situasinya mirip 3 orang ya? 3 orang. Iya, Iya, 3 orang. Seperti yang contoh Frau Kowalski, Frau Weber, dan Herr Hansen tadi ya. Iya. Entschuldigung. Oke, satu lagi silakan. Oke, kita Bu Monica, Bu Heni, Bu Andriati. Guten Tag, mein Name ist Henny. Wie heißen Sie? Ich heiße Monika. Das ist Frau Indriati. Wie geht es Ihnen? Silakan Bu Andriati menjawab. Ini. Danke, gut. Und Ihnen? Sehr gut, danke. Bu Andriati. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nah, hanya untuk yang tadi Bu Andriati berarti disebutnya Frau Ranggo ya. Oh, Frau Ranggo. Yang nah nama ya? Ya. Ya, nah namanya. Nah. Ranggo. Ya baik, silahkan. Siapa lagi? 3 orang.
orang. Ya, silakan siapa lagi? Jessica. Oke, 2 lagi. Tania. Oke, 1 lagi. Ya, Jessica, Tania, lalu 1 lagi. Boleh? Halo. Oke, sudah 3 orang. Oke, silakan. Tania Jessica. Guten Tag, mein Name ist Tanja. Wie heißen Sie? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Jessica. Oh, aku ya? Ja. Das ist meine Freundin. Gimana sih? Das ist meine Freundin siapa? Yang satu. Das ist meine Freund. Kalau untuk memperkenalkan Gani sebagai teman cowok, Freund. Okay. Das ist meine Freund. Freund ya, Frau? Ya, Freund. Freund Gani. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Ini aku. Ya. Iya. Oh, danke. Gut. Ah. Und Ihnen? Good, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ya, kenal. Sama untuk Gani itu nanti disebutnya Herfalah ya. Nah, namanya. Herfalah. Ya. Mhm. Danke. Ja, Siapa bitte. lagi? Silahkan. Raisen saja langsung. Dan ya, 2 lagi. Ken dengan siapa? Daim. Oke, 1 lagi. Ya, silakan 1 orang lagi. Adi, Frau. Oke, suara Tania. Bukan. Oh, bukan. Suara siapa ini? Maksudnya nunjuk Adi. Oh, nunjuk Adi. Oh ya, silakan Adi. Adi. Ya, Bro. Ya, silakan. Dengan Ken dan Daim. Kedengaran ini tapi Bro suaranya. Soalnya agak macet-macet tadi. Enggak. Guten Tag, mein Name ist Ken. Silakan dijawab. Siapa yang jawab? Bebas, mau Daim atau Adi? Guten Tag. Mein Name ist Adi Priya Pangestu. Ya, benar.
Ya. heiße Herr. Ich, Enggak ada suaranya. ich heiße Herr Adi. Ya. Ini suara siapa ya? Aku boleh dilanjutkan dulu aja? Wie geht's es Ihnen? Boleh dijawab? Enggak ini. Oh, enggak ini. Ini jawabnya yang mana? Yang Apa? auf. Enggak. Yang ini, danke. Jawabnya oh, danke gut. Und Ihnen? Und Ihnen? Ihnen? Euch gut, danke. Auf Wiedersehen. Itu Adi. Auf Wiedersehen. Nama. Adi. Auch gut. Danke. Bukan, maksudnya Adi ngomong yang auf Wiedersehen. Oh, Wah. Ya. Dan sama untuk Adi tadi harusnya diperkenalkan sebagai Herr temennya ya tadi. Pangestu gitu ya. Jadi bukan Herr Adi tapi Herr Pangestu. Silakan, siapa lagi? Ini sudah 9 orang ya. Yang belum berarti ini yang kita ada 2, memang 2 orang atau 2 device? Wah, tahe. Abang. Tahu ah. Halo. Ya, boleh 3 orang lagi. Halo. Boleh langsung raise hand aja ya, teman-teman. Sudahkah ada yang raise hand? Halo. Bulia. Sepertinya saya nyimak aja deh, belum paham semuanya. Boleh, Soalnya mungkin ada yang mau Ibu tanyakan? basicnya saya tidak tahu tentang ini. Gimana, Bu? Boleh diulangi? Basicnya sih belum paham semuanya, masih nyimak aja dulu. Oke, baik. Semuanya boleh lebih untuk yang ini, di yang slide ini, Ibu kurang paham di bagian mananya ya?
pemahaman untuk arti dan penyampaiannya emang dasarnya kan saya nggak ngerti bahasa Jerman, jadi masih meraba-raba takut salah. Jadi lebih baik nyimak dulu. Oke, baik Bu. Yang lainnya? Entschuldigung, Frau Suci, eine Frage. Bagaimana cara membedakan Frauen teman dengan Frauen boyfriend? Mohon maaf, suaranya kepotong. Membedakan apa, Bu? Antara Frauen teman dengan Frauen boyfriend. Kalau untuk itu dari penggunaan mein dan meine-nya. Kalau menyebutnya meine Freundin, itu berarti pacar saya. Tapi kalau Freund, kalau meine Freund, Entschuldigung. Untuk yang teman cowok, RCS yang tadi RCS itu itu nanti ada perbedaan di RCS, tapi kalau untuk menyebutkan yang pacar itu yang meine Freundin. Sebentar yang RCS. Barunya kowe. Oh, udah lu usah ada mbak apa ini? Bu, pertanyaannya saya tampung dulu ya, Bu Heni. Oke. Boleh dilanjut dulu ke teman-teman. Soalnya Frauen teman sama Frauen teman sama Frauen boyfriend tuh sama ya, setahu saya. Dan ke gitu. Untuk penulisannya memang sama, Bu. Tapi yaitu perbedaannya kalau menyebutkan pacar saya meine Freundin, dan untuk yang teman itu seingat saya kalau cowok kalau cowok mein Freund, kalau cewek meine Freund. Jadi mein dan meine. Tapi untuk penjelasannya akan saya pastikan dulu dari catatan ya. Oke, Frau Suci. Dan ke akan saya tampung dulu pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman yang lain. Kita lanjut saja ya. Sekarang di bagian bawah buku itu ada tabel du und sie. Ya, ini. Tabel ini silakan dicatat atau boleh di screenshot saja. Ini adalah situasi formal dan informal. Du masuk ke dalam yang informal atau tidak formal, tidak resmi, bisa kita pakai kalau ngomong ke teman. Sedangkan si itu yang formal atau formal alias resmi, itu bisa kita pakai kepada orang yang baru kita kenal, menyapa guru, atau hubungan dengan rekan kerja yang profesional, maupun orang yang lebih tua. Ya, silakan. Untuk yang informal, itu
Contohnya do plus forename atau nama depan. Wie heißt du? Ich heiße Robert. Where bist du? Ich bin Robert. Gitu ya. Lalu kalau untuk yang formal itu ada si plus forename dan Nachname. Maaf, Aussprachenya salah. Vorname und Nachname. Entschuldigung. Vorname adalah nama depan, Nachname adalah nama belakang. Seperti contoh, wie heißen Sie? Mein Name ist Robert Hansen. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Robert Hansen. Ya. Contoh lain dari yang resmi, kita juga bisa bertanya wie geht es Ihnen atau woher kommen Sie? Sedangkan bentuk informalnya kita bisa bertanya woher kommst du gitu ya. Apakah bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Assalamualaikum, Frau Suci. Ya. Di situ dikatakan di situ dikatakan wie ist Ihr Name. Ir ini personal pronomen akusatif ya? Ir itu personal pronomen dari sebelum apa? Saya lupa, Bu. Sebentar ya, Bu, karena habis ini kita akan belajar tentang personal pronomen. Untuk itu ada yang itu nggak sih, Prof? Plural relatif sama singular dari ir itu kan ada yang pluralnya nominatif sama singularnya datif ya. Bingung tak di situ. Iya. Kalau udah akusatif datif bingung. Iya. Untuk materi akusatif datif akan penggunaannya itu loh, Prof. Iya, itu nanti akan kita bahas secara mendalam kalau sudah sampai di bagian tersebut ya. Karena untuk sekarang kita menekankan ke do dan si untuk yang formal maupun informal. Gitu ya. Iya, cuma kadang penasaran gitu, penjelasan singkat aja. Tapi it's okay, can problem. Oke. Baik. Kalau gitu kita bisa langsung lanjut aja ke personal pronomen ya. Karena biar bisa melihat yang tadi itu. Karena di sini maksudnya di yang PowerPoint tadi ya wie ist Ihr Name itu berarti pertanyaan Ibu Heni sudah saya tampung 2 ya, Bu ya. Oke. Maaf karena belum bisa langsung jawab, soalnya materinya belum dipersiapkan untuk yang itu ya, Bu ya. Ja, tut mir leid if ich viel Frage für dich. Oke, Bu. Ya, tenang aja, nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke yang personal pronomen. Di sini terdapat 2 tabel. Boleh di screenshot ataupun dicatat. Ada tabel singular dan plural beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Di sini ada si yang hurufnya besar,
ada si yang hurufnya kecil. Untuk si yang hurufnya besar, itu kan yang artinya Anda tadi alias digunakan dalam situasi formal. Nah, jika dalam suatu kalimat ditemukan huruf si yang besar, maka harus ditulisnya itu besar. Maksudnya, jadi kalau misal buat kalimat ada kata andanya, itu nanti berarti kan pakai si yang besar. Nah, meskipun dia berada di depan, tengah, maupun akhir kalimat, dia ditulis huruf si besar ya, teman-teman. Tapi kalau untuk si yang dia perempuan dan si mereka, silakan disesuaikan saja. Kalau memang di awal kalimat, maka besar. Tapi kalau tidak, kecil. Sudah di screenshot kah? Berarti. Oke, langkah saya lanjutkan ya. Nah, lalu ada kemarin saya mau kirimin di grup itu ya, tentang endung dari sebuah artikel. Saya kirimkan dulu di grup ya. One moment. Malam. Sudah saya kirimkan di grup. Lalu jadi conjugation merupakan proses untuk mengubah verben atau kata kerja yang menunjukkan maksudnya untuk menunjukkan orang, jenis kelamin, jumlah maupun tensisnya gitu. Jadi dengan kata lain conjugation ini akan berubah menyesuaikan dengan subjeknya. Seperti verbennya common. Ya. Jadi kalau untuk kata aslinya verbnya itu double M. Nah, sedangkan subjeknya itu ditambah seperti pada tabel berikut ini. Kalau I berarti plus E jadi koma, kalau du plus ST jadi koms, RCS, ini si-nya yang si perempuan tadi ya, ditambah endung T jadi kom, lalu ada wir, endungnya ditambah EN jadi common, sedangkan ir ditambah T jadi kom, lalu yang terakhir ada si yang mereka, si kecil, dan si formal tadi, itu endungnya sama-sama EN jadi common. Lalu selanjutnya ada ini, conjugation ya, endungnya itu ten dan den. Jadi den dan ten ini merupakan konjugasi dari verbennya. Silakan di screenshot. Entschuldigung, Frau Suci. Ya. Kalau personal pronomennya nama, misalkan Suci gitu, konjugasinya gimana? Konjugasinya ini, kalau nama Suci ya berarti masuknya yang ini, T. Jadi gini ya, mungkin saya bisa kasih contoh
Frau Suci aus Como Indonesian, begitu. Oh, sorry. Frau Suci kommen aus Indonesian, begitu. Teh. Jadi bisa Frau Suci kommt aus Indonesian. Berarti pakai T ya? Ya, karena Frau Suci-nya ini kan menunjukkan saya perempuan. Oke. Berarti bisa ditambahkan yang pakai akhiran T ini RZS sama nama ya? Ya, sama nama. Dan ke. Gitu. Tapi kalau untuk menyebutkan namanya sendiri, maksudnya kalau misalnya kalimat saya sendiri gitu ya, nama orang pertama dia yang menyebutkan itu bisa Suci, aus Jakarta, itu bisa itu. Maksudnya misal namanya Suci, tapi subjeknya ich, jadi ich, aus Jakarta. Karena kan saya selaku Suci, saya yang ngomong sendiri, saya asalnya dari Jakarta. Begitu, Bu. Apa bisa dipahami? Memang tergantung dari kalimatnya. Apa? Ya, silakan Bu Monica. Entschuldigen Sie, Frau. Ja. Ich habe eine Frage. Ya, bitte. Was unter Sie über RCS? Itu kalau R kan berarti der ke der kan? Kalau Z-nya ke di. Kalau S-nya ke das. Bukan. Tapi ini RCS itu merupakan personal pronomen atau personal Ya, pronomen. das Kind. Kata gantinya apa? Misalnya das Kind gitu. Oh, S. Kata gantinya S. Ya, karena netral. Ya. Oh, berarti kalau misalnya saya Derman, jadi nanti masuknya ke R gitu. Ya, genau. Danke, Frau. Gitu. Nah, jadi lalu selanjutnya ada yang ini, tadi ini sudah di screenshot. Berarti. Oke. Nah, yang ini juga sama konjugasinya sen, cen, dan estet. Nah, huruf estet. Jadi reise, tanse, heise, lalu ada reis, tans, heis, ada reisen, tansen, heisen. Penggunaannya masih sama seperti yang tadi, yang ini sudah di screenshot. Saya lanjutkan ya. Ini adalah ringkasan dari yang tadi itu. Kalau dalam situasi yang umum, maksudnya tergantung dari verben yang ditemukan, itu bisa mengikuti endung yang ini, yang allgemein. Tapi kalau yang konjugasionnya den, ten, itu bisa mengikuti konjugasionnya yang s, et ini ya, yang tengah, begitu juga yang terakhir. Silakan di screenshot dulu. Sepertinya aku potong. Nah, sini. Udah? Oh, sorry, Frau Suci, boleh dikasih contoh yang denten sama zen. Ini.
contohnya seperti yang ini, Bu. Yang Heise seperti contohnya I Heise Alivia. Gitu. Kalau Heise untuk yang Reise bisa kita ambil contoh Wir reisen nach Deutschland. Apa perlu saya tuliskan di kolom chat? Prof. Suci, boleh nggak kalau dibuatkan catatan khusus Catatan di apa ya? Apa ya istilahnya? Tania. Di apa Tania? Nyimpen catatan di mana Tania? Di mana, Bu? Mungkin ada clue-nya. Di Word mungkin. Enggak, di Google Drive. Ya, Google Drive. Dan ke Ibu Indriati. Oh, di Google Drive saya berikan PowerPoint-nya atau dan dari file Word gitu ya? Untuk contoh atau gimana? Iya, Frau. Ya, begitu. Oke. Untuk Bu Andriati. Jadi nggak hilang gitu, nah, Frau. Oh ya, oke baik. Nanti untuk Kalau PowerPoint. di chat kan hilang. Ya, untuk PowerPoint dari pertemuan pertama ya, akan saya masukkan di Google Drive juga. Ya. Oh, Sama ya. itu boleh nggak, Frau Apa? Suci, kayak horn gitu, video horn gitu, video yang tadi didengerin gitu. Oh, audionya? Ya, audionya. Oke, baik. Kalau untuk itu akan saya tanyakan dulu ya. Kalau untuk yang audionya. Ya, supaya bisa buat prepare sebelum kelas, masuk kelas. Ya, oke baik. Dan ke Bitte. Frau Suci, Ya? Entschuldigen. Ini kan saya padahal udah beli bukunya ya. Ya. Tapi saya nggak bisa masuk ke audionya, ada quote tapi ini kayak ada ngeblur gitu. Ngeblurnya maksudnya gimana, Bu? Ya, aku kasih itu ya. Ya. Nih, bisa lihat, Pro? Mungkin backgroundnya boleh dihapus dulu, Bu. Oh, sebentar. Soalnya saya buka, cuma ini sih yang nggak bisa, ada code-nya kan, tapi nggak bisa dibuka. Boleh tahu nggak apa endingnya ini? Soalnya dia, padahal ini langsung dari kapitalisnya. Saya beli aslinya. Oh iya, untuk kode itu melihatnya di halaman depan yang ini. Iya, ini kan ada NWN9FA. Ya. Endingnya apa, Frank? Biasa plus. Enggak, ini S. Sama nggak kita? Oh. Yang ya yang ubung, sorry, yang ubung. Oh, yang ubung. Oh. Cuma ini enggak, saya nggak bisa. S-nya seperti bertumpuk gitu ya, Bu? Iya. Oh ya, itu bisa dari HP, maksudnya ada di keyboard HP. Itu yang sebentar. Iya, Frau, ini saya kira S kan, saya coba berkali-kali. Nggak bisa, bertumpuk gitu. Bertumpuk, iya memang. Ini saya kopikan aja di grup ya. Sebentar. Pinendang, Frau. Gitu. Ya, sudah saya kirimkan di grup untuk huruf S-nya. Olga, bukan den itu konjugationnya. Jadi konjugationnya itu kan ada beragam bentuknya, seperti yang tadi di PPT itu, termasuk den dan ten.
Itu adalah konjugasi, bukan endungan. Kalau endungannya itu yang tadi. Misalnya kata kerjanya common, lalu endungannya itu maka jadi come gitu. Lalu jadi comes, st itu adalah endungan, comp, t adalah endungan, seperti itu. Dan untuk tadi ya, untuk Bu Andriati yang semalam minta PR ya Bu ya. Iya, Nah, ya untuk PR saya mohon maaf Bu, karena semalam sudah terlalu malam baru selesai convert videonya. Jadi untuk setiap apa-apa, hari, Frau. ya mohon maaf ya Bu, cuman ini untuk nanti setiap hari Jumat akan ada soal latihan dari satu kapitel yang kita pelajari dari hari Senin sampai Jumat itu. Jadi tidak ada PR, tapi ntar setiap hari Jumat akan ada ini latihannya ya. Kuis gitu ya, Frau ya? Ya, betul. Danke, Frau. Kita. Lalu, mohon maaf, kepencet Bu Andriati. Sekarang kita bakal beralih ke buku latihan ya, ke buku Übungsbuch. Teman-teman. Jadi di buku Übungsbuch itu terdapat 3 gambar. Bisa dilihat dengan jelas. Boleh buka halaman 6 ya, bagi yang sudah memiliki buku. Nah, ini saya jelaskan dulu. Untuk di gambar nomor 1, itu ada 2 perempuan sedang ngobrol. Lalu di gambar selanjutnya, datang 1 laki-laki. Dan di gambar terakhir, laki-laki itu pergi, yang perempuannya dadah-dadah. Ya. Dari situasinya, untuk yang pertama, apakah tulisannya kebaca, teman-teman? Untuk soal, jadi biar, oke, boleh dibaca dulu ya. Nanti saya tunjukkan pilihan jawabannya dan kita jawab sama-sama. Sudah? Apakah sudah terbaca? Kak Bapak kalau tidak ditulis, yang penting bisa kebaca aja. Jadi kita jawab sama-sama. Sudah ya? Oke. Yang pertama itu ada, halo Tina, we get. Maka jawabannya, pilihan pertama ada choose Jacob. Atau yang kedua ada ich heiße Jakob. Yang ketiga ada danke, gut, und dir. Danke, gut, Danke, gut, und dir. Genau, ya. Untuk nomor 2, soalnya ada halo, ich bin Anna, maka jawabannya Halo, ich heiße Jakob. Genau. Und die letzte ist tschüss. Jawabannya bis bald.
Choose Tschüss, Jacob. Jakob. Genau. Choose Jacob ya. Tschüss, Jakob. Ya. Dan sekarang kita akan mendengarkan kembali audio untuk dialog yang B. Jadi di buku di bagian bawah ini terdapat dua dialog. Ini cara mengerjakannya itu diurutkan seperti di dialog 1 contohnya. Yang paling bawah, halo, ich heiße Valentin, und wer bist du? Itu kan nomor 1. Nah, untuk nomor 2, 3, 4-nya kita urutkan di atasnya gitu ya. Kita cari urutannya yang mana. Sebentar, saya putarkan dulu audionya. Namanya. Suaranya jelas, terdengar? Terlalu kecil. Terlalu kecil, oke. Bentar ya, ini sudah suara full. Coba didengarkan kembali. Bentar. Eins. Hallo, ich heiße Valentin. Und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. Oke. Sudah terdengar jelas? Sudah. Oke, baik. Bisa kita langsung jawab sama-sama. Untuk nomor 2-nya. Untuk nomor 2-nya. Halo. Halo. Halo Valentine. Valentin, ich bin Kilian. Kilian. Genau. Nomor 3. Entschuldigung, wie heißt du? Genau. Nomor 4, Kilian ya. Oke, audio satunya lagi. Sebentar. 2. Hallo Conny. Hallo Jakob, wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Untuk yang ini perlu diputarkan lagi atau sudah jelas? Jelas, Frau. Sudah jelas? Oke. Kita jawab sama-sama ya. Koni, halo Koni. Ya. Halo Jakob. Nummer Halo Jakob. 2. Sehr gut, danke. Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Auch gut, danke. Genau. Oke. Benar ya. Lalu kita akan berlanjut ke halaman nomor 7. Jadi di halaman nomor 7 itu mana ini ngerjainnya? Iya. Tapi untuk yang belum ada buku, biar bisa melihat dulu sebentar ya. So, ini sudah dijawab. Momennya teman-teman. Ya, silakan nomor 1 apakah soalnya terlihat jelas? Jelas. Oke. Kita langsung jawab sama-sama aja ya. Untuk nomor 1, halo, ich heiße Nina. We du. Heißt du. Wie heißt du? Wie heißt du? Genau. Jawabannya we heißt du. Oke, sepertinya saya dikte aja ya, teman-teman. Lalu jawaban soal selanjutnya itu ada Emma. Ich heiße Emma. Genau, ich heiße Emma. Ich bin. Ya, ich bin Ich juga heiße bisa. Emma. Ya, heiße oder bin, dua-duanya richtig ya. Lalu untuk nomor 2 ada bin Yulia, und where, Where bist du? Bist du. Genau, where bist du ya. Lalu selanjutnya ada ich,
Clara. Ich bin Chiara. Oh, Clara. Ya, genau. Ich bin Clara. Oder ich heiße juga betul. Lalu ada Entschuldigung, wie Wie heißt du? Wie heißt du? Genau. Ya, wie heißt du? Clara. Jawabannya. Yang terakhir ada halo Clara, wie Wie geht's dir? noch Wie einmal. Geht's? Wie geht's? Ja, genau. Wie geht's? Danke. Ganz gut. Und dir? Ja, genau. Und die letzte ist danke. Auf gut. Ja, genau. Auch gut. Ya. Lalu ada satu lagi. Untuk penggunaan Guten Abend dan Guten Nacht, apakah sudah mengerti atau masih ada bingung? Kalau Guten Abend malam, Ya. dan kalau mau tidur, Guten Nacht. kalau mau tidur, Selamat tidur. Selamat tidur. Ya, betul. Untuk Guten Abend dan Guten Nacht sama-sama memiliki arti selamat malam. Bedanya hanya kalau Guten Nacht itu untuk tidur ya. Jadi kayak good night gitu. Dalam bahasa Inggrisnya. Ya, Bu. Entschuldigung, Frau. Ya. Nah, kalau ini Guten Morgen, ada lebih spesifik nggak jamnya gitu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, kalau Guten Morgen itu dari jam dari matahari terbit sampai kira-kira jam 11:30. Kalau sampai jam, kalau Guten Morgen ya sampai jam 10 pagi. Lalu kalau Guten Tag itu dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Guten Abend dari jam 6 sampai tengah malam. Begitu. Terdengar jelas ya tadi jawaban saya? Ya, vielen Dank, Frau. Oke, bitte. Lalu ada selanjutnya latihan soal lagi. Kita jawab sama-sama lagi. Kalau kita sedang sangat merasa, kan tadi ada jawaban kalau ditanya kabar, ada yang menjawab sehr gut, ada yang menjawab gut, danke, ada yang menjawab ganz gut, ya. Itu perbedaannya kalau kita jawab sehr gut, berarti kita sedang merasa kayak prima, ya, sangat-sangat very well gitu. Sedangkan kalau good, danke itu artinya baik. Kalau ganz gut lebih ke baik banget enggak, buruk banget enggak, jadi di tengah-tengah gitu ya. Jadi ini selanjutnya ada soal tentang di sini gambarnya cewek cowok. Yang cewek tanya wie geht's? Lalu ada kotak jawabannya itu ada emot senyum, emoticon smile, senyum 2. Berarti jawabannya ganz gut, gut danke, oder sehr gut. Sehr gut. Genau, sehr gut. Lalu selanjutnya kalau emoticon smile-nya cuma 1, jawabannya Good, danke. Good. Genau. Good. Baru yang terakhir ganz gut ya, itu biasa-biasa aja. Dan yang terakhir ini ada 6 gambar, 6 situasi
mulai dari pagi sampai malam, terus ada sampai jumpa dalam bentuk formal maupun informal yang bisa kalian lihat ya. Untuk nomor 1 terlihatkah gambarnya tentang apa? Guten apa ini? Kelas. Guten Morgen. Guten Morgen. Genau, Guten Morgen. Untuk nomor 2 terlihat gambarnya. Guten Tag. Guten Tag. Nomor 3. Guten Nacht. Ya, Guten Nacht. Nomor 4. Guten Abend. Nomor 5. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ya, dan die letzte ist ciao ya. Untuk nomor 5, kenapa Auf Wiedersehen? Karena posisinya di sini kan seperti formal ya, tidak kenal, bukan teman gitu ya. Jadi Auf Wiedersehen. Sedangkan kalau yang satunya kan teman sekolah. Jadi informal. Ya, informal, betul. Oke. Dan begini selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa besok. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kita sudahi? Tuntutan akhiran itu belum paham. Yang zen, den, itu. Kalau itu maksudnya apa itu? Endung atau gimana? Oh, bukan. Endungnya. Endung dari Deh kayak. endung dari verb atau gimana ya? Ini yang den, ten, zen, zen, esen. Yang conjugation. Ya, one moment ya. Jadi kalau untuk yang den itu merupakan conjugation yang berarti sebuah proses untuk mengubah kata kerja. Kata kerjanya kan di depannya tadi ya. Arbeit. Nah, mengubah kata kerja untuk menunjukkan orang, jenis kelamin, jumlah maupun tensis atau waktu kejadiannya ya. Jadi dengan konjugasi kata kerja itu akan berubah menyesuaikan dengan subjeknya. Kalau yang endungen itu saya share screen dulu. Ya. Ini ya, yang huruf E merah di subjek I di sini huruf E-nya itu adalah endungen. Tapi kalau yang untuk di conjugation denten seperti verben arbeiten dan reden ini, maka dia disebutnya conjugationnya, gitu ya. Dan untuk yang endungen seperti yang huruf E, EST, ET, EN, ya itu akan mengikuti kalimatnya. Kalau yang sen
Yang contoh kalimatnya, contoh contoh verbnya yang mana ya? Oh ini. Ya, ini yang dalam kurung. Reisen, 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 ya. Oke, dan ke posisi Itu. Ya, tidak apa-apa. Oke, vielen Dank. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Alles klar, Frau. Oke. Danke ya semuanya.